Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pegadaian. Sebelum kalian menonton video ini, mohon disimak baik-baik ya, karena akan sangat bermanfaat nih untuk kalian semua. Selamat menonton. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nah, sistem di pegadaian ini itu apabila nasabah ingin meminjam uang atau minjam duit di pegadaian, mereka harus menggadaikan barang berharga mereka sebagai suatu jaminan dan dapat dikembalikan lagi sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Itu dengan cara mereka menembus kembali barang yang mereka gadaikan dengan biaya tambahan atau suku bunga yang merupakan keuntungan dari pegadaian tersebut. Nah, PT Pegadaian ini juga adalah salah satu badan usaha milik negara ya, atau BUMN yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai. Itu dengan sifat yang khas, yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan juga sekaligus itu memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis. Pegadaian pertama kali didirikan di Batavia itu pada tanggal 20 Agustus tahun 1746 di era kolonial Belanda. Nah, Pegadaian ini dia juga memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan juga sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama di masyarakat. Kemudian misinya itu yang pertama, memberikan manfaat dan juga keuntungan yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, itu dengan mengembangkan bisnis intinya. Yang kedua, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dengan pemangku kepentingan ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan servis yang excellent, itu dengan fokus nasabah melalui yang pertama ada bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Kemudian yang kedua, teknologi informasi yang handal dan juga mutakhir. Kemudian yang ketiga itu praktek manajemen resiko yang kokoh. Dan juga yang terakhir, SDM yang profesional. Kemudian ada fungsi dari Pegadaian. Yang pertama, mengelola penyaluran dana pinjaman. Pegadaian ini melakukan pengelolaan penyaluran dana pinjaman itu yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan juga aman. Yang kedua, itu untuk mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Yang ketiga itu dia menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi Pegadaian dan juga bagi masyarakat luas. Yang keempat itu untuk mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan Pegadaian. Yang kelima itu untuk pengembangan dan juga pengawasan dalam pengelolaan, seperti itu. Kemudian ada tujuan-tujuan Pegadaian. Yang pertama, untuk memberikan pinjaman atau memberikan kredit itu dengan hukum gadai atau memberikan jaminan barang yang dimiliki. Selain itu, Pegadaian juga bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan juga program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional. Nah, kemudian Pegadaian ini juga melakukan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, yang kedua itu untuk meminimalisir timbulnya praktik ijon. Seperti apa sih praktik ijon itu? Seperti sistem gelap, riba, dan juga pinjaman dengan bunga yang tidak wajar. Nah, oleh karena itu banyak sekali nih di luar sana yang menggunakan praktik ijon ya, seperti sistem gelap dan pinjaman dengan bunga yang besar serta sangat merugikan bagi masyarakat nih. Seperti contohnya yang kita kenal dengan lintah darat atau rentenir dan juga pinjaman-pinjaman online. Nah, oleh karena itu Pegadaian ini ingin masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman
dengan tidak menggunakan dan tidak terjebak di dalam praktik hijau tersebut. Nah, yang ketiga itu untuk menyediakan dana yang cukup dan mudah itu dengan sederhana tanpa perlu merepotkan masyarakat. Pegadaian juga menyediakan dana kepada seluruh masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah ataupun untuk dikonsumsi dan produksi seperti itu. Nah, sistem di Pegadaian ini terbilang mudah karena kita hanya perlu menjaminkan barang berharga yang kita punya itu di dalam Pegadaian, kemudian kita dapat tebus kembali nih seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, seperti itu. Manfaat Pegadaian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk Pegadaian itu sendiri dan juga manfaat untuk nasabah. Manfaat untuk Pegadaian yang pertama, penghasilannya bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilannya juga bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Selanjutnya, untuk memenuhi misi Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prosedur dan cara yang relatif lebih sederhana. Yang terakhir, laba dari Pegadaian dapat digunakan untuk pembangunan, untuk cadangan tujuan, cadangan umum, dan juga dana sosial. Manfaat Pegadaian bagi nasabah yang pertama yaitu nasabah dapat menerima dana dari Pegadaian dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana. Lalu nasabah akan mendapat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Dan yang terakhir, nasabah akan mendapat fasilitas penyimpanan barang bergerak yang aman dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya, produk Pegadaian. Sebagai sebuah lembaga pelayanan gadai, Pegadaian memiliki beberapa produk yang ditawarkan. Yang pertama, produk Pegadaian konvensional. Produk ini yang paling banyak dikenal masyarakat karena memberi kemudahan dengan menjamin suatu barang ke Pegadaian. Bunga yang diberikan juga relatif rendah, sekitar 0,75 sampai 1,15% per 15 hari. Lalu yang kedua ada produk gadai syariah atau RAN. Produk ini tidak jauh berbeda dengan produk Pegadaian konvensional. Yang membedakannya hanya prinsip syariah, di mana produk ini tidak mengenal sewa modal. Sebagai gantinya, produk ini memberikan sewa tempat kepada peminjamnya. Yang ketiga ada produk berbasis fidusia. Produk ini biasanya dimanfaatkan UKM karena produk ini ditujukan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif di segala sektor dengan benda bergerak atau tidak bergerak tanpa dibebani tanggungan. Lalu yang keempat, ada produk gadai dengan sistem angsuran. Produk ini tidak jauh berbeda dengan produk Pegadaian konvensional. Yang membedakannya hanya peminjam membayarnya dengan cara dicicil. Yang kelima, ada produk investasi emas. Produk ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin memiliki logam mulia berbentuk emas dengan pembayaran tunai ataupun angsuran. Emas yang dijual berbentuk lempengan logam mulia dengan berat 1-1000 gram. Pegadaian juga mengadakan arisan emas agar setiap orang dapat memiliki produk ini. Yang keenam, jasa taksiran. Produk ini menyediakan layanan jasa pengujian nilai barang bergerak yang berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya agar tidak dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh ada jasa titipan. Produk ini sangat menolong bagi mereka yang khawatir akan keamanan barang miliknya. Lalu yang terakhir yang kedelapan yaitu jasa sertifikasi batu mulia. Pegadaian mengadakan JLab, yaitu layanan untuk pengujian dan penilaian keaslian batu permata atau logam mulia dan sejenisnya. Apabila batu permata atau logam mulia tersebut asli, maka Pegadaian akan mengeluarkan sertifikasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis Pegadaian. Jenis Pegadaian dibagi menjadi dua, ada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menyediakan layanan pinjaman uang kepada nasabahnya dengan menggunakan hukum gadai. Nah, jadi pada proses pelaksanaannya ini mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang Pegadaian. Untuk kelebihannya sendiri, Pegadaian konvensional ini sudah tersebar luas di mana-mana, bahkan hingga ke desa-desa sehingga mudah untuk ditemukan dan dijangkau. Kekurangannya yang pertama itu masih menggunakan sistem bunga. Yang kedua, tarif
jasa pinjam itu relatif lebih besar. Untuk biaya administrasinya sendiri juga jauh lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah. Yang keempat, sisa uang dari beberapa hasil pelelangan barang itu diambil oleh lembaga pegadaian tersebut. Jadi ketika kita menggadaikan suatu barang, kemudian kita tidak sanggup untuk membayarnya, maka kan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Nah, jika hasil dari pelelangan itu nominalnya lebih besar dibandingkan dengan uang yang kita pinjam, maka itu akan diambil oleh pihak pegadaian. Dan yang terakhir adalah masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Selanjutnya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai syariah atau prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk prinsipnya sendiri terdapat 4. Yang pertama itu ada mudarabah. Mudarabah merupakan suatu pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah salah satu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu ijarah. Ijarah ini sebuah pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang keempat atau yang terakhir adalah ijarah waiktinu, yaitu merupakan beberapa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Untuk kelebihan dari pegadaian syariah sendiri, yang pertama itu menggunakan sistem bagi hasil. Jadi sudah tidak menggunakan lagi sistem bunga seperti di pegadaian konvensional. Yang kedua itu menggunakan sebuah sistem gadai syariah, di mana berdasarkan prinsip Islam yang sudah terjamin pasti halal gitu. Yang ketiga itu tarif jasa simpannya tuh lebih sedikit, yaitu 0,8% per 10 hari dari taksiran. Untuk biaya administrasinya sendiri juga lebih kecil, yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Untuk kekurangannya sendiri, pegadaian syariah ini masih jarang ditemukan, apalagi di daerah-daerah yang kecil ya, dan juga masih menggunakan sistem pencatatan manual, sama seperti pegadaian konvensional. Selanjutnya itu ada kekurangan serta kelebihan dari menggunakan jasa pegadaian dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya. Untuk kelebihannya sendiri itu, di pegadaian ini persyaratan kreditnya itu terbilang ringan. Kemudian tidak ada prosedur untuk membuka rekening, seperti kalau misalkan kita ingin meminjam uang ke bank, berarti kan harus memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian yang kedua itu tidak ada beban biaya administrasi karena sudah dipotong kepada pinjaman. Yang keempat itu jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan yang keempat, penetapan sistem bunga menurun, yaitu bunga menurun ini maksudnya adalah bunga yang dihitung di setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pinjaman. Jadi tiap bulan beban ini akan semakin berkurang sebab pokok utang yang kita miliki pun berkurang. Kemudian selanjutnya dapat memperpanjang masa pengembalian pinjaman. Dan yang terakhir adalah bisa menggadaikan barang apa saja yang memiliki harga dan nilai. Untuk kekurangan dari menggunakan pegadaian ini tuh yang pertama, jumlah dana yang dapat dicairkan terbatas. Misalnya nih, harga emas saat ini tuh 500.000 per gramnya. Tapi ketika mencairkan dana di pegadaian, mungkin saja harganya itu akan jauh di bawah dari 500.000 per gramnya. Yang kedua itu jaminan harus berupa barang yang memiliki nilai seperti emas, motor, atau mobil. Yang ketiga, bunga alias sewa modal yang ditawarkan oleh pegadaian itu relatif lebih tinggi dibandingkan bunga dari pinjaman kalau kita pinjam di bank. Yang terakhir adalah barang yang digadaikan tuh tidak bisa kita gunakan selama masa pegadaian dan harus disimpan oleh pihak pegadaian. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.